berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover, senang kita boleh kembali bersama-sama dalam program Raise and God. Untuk sesaat kita akan bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Dan kita akan sharing tentang pergumulan-pergumulan kita. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah jawaban atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Di dalam Dia ada jawaban, di dalam Dia ada kelegaan, di dalam Dia ada pertolongan. Tetap percaya, hampiri Dia. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu tidak pernah berkurang dalam hidup kami. Situasi apapun yang sedang kami alami, ada sebuah kepastian bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami, siap untuk mengulurkan tangan, memberikan pertolongan kepada kami. Kami hampiri Engkau saat ini dengan darah Yesus Kristus, dan kami persembahkan pujian penyembahan yang terbaik, yang tulus dari hati kami. Engkau layak menerima segala yang terbaik, segala pujian penyembahan keagungan dalam hidup kami semuanya. Bapa di surga, kami juga membawa semua pergumulan kami kepadamu. Kami percaya Tuhan memberi pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami alami, kami akan terus berkata kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Yesus Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami memuji-Mu, mengagungkan nama-Mu. Yesus Tuhan, Kau layak ditinggikan. Haleluya, Kau mulia
Kau besar dan ajaib, Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesusku, sebab Kau layak ditinggikan Yesus. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Lebih dari siapapun dalam hidup kita, Yesus adalah Tuhan yang senantiasa kita puji dan kita muliakan. Hidup kita dedikasikan untuk melayani dan menyatakan namanya kepada segala bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ikut Tuhan, ketika kita mentaati Tuhan, sebagian orang berpikir bahwa dia akan menikmati perjalanan yang mudah. Tidak ada hambatan, tidak ada masalah. Makanya kadang-kadang ketika orang berdoa, ketika mengalami masalah, dia berdoa supaya Tuhan buat lancar jalannya. Apakah benar seperti itu? Kalau kita ikut Tuhan, menuruti kemauan Tuhan, perintah Tuhan, rencana Tuhan, pasti perjalanan kita mudah. Dalam realita kita temukan baik tokoh-tokoh yang dicatat di Alkitab maupun hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dalam sejarah kekristenan maupun orang-orang Kristen di masa kini menghadapi banyak situasi sulit, menghadapi banyak tantangan justru ketika mereka mengikuti perintah Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Jadi kita mesti punya pemahaman yang benar terhadap masalah, terhadap situasi sulit dalam hidup kita, supaya kita tidak kehilangan arah dan bahkan mungkin menjadi ragu untuk berjalan dalam Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai 35. Sebelum kita renungkan ini, saya ingin ada yang bersaksi atau sharing tentang pengalaman-pengalaman sulit di mana kita harus berjuang untuk terus bertahan ini dalam rencana Tuhan. Siapa? Saya, Pak. Ya. Beberapa hari yang lalu saya tuh melihat di media sosial ya, Pak ya. Kalau ada seorang artis yang saat ini memang namanya sudah cukup melambung dan besar gitu. Tapi ternyata di balik kesuksesannya itu sebelumnya dia tuh berjuang luar biasa, Pak. Selalu mengalami kegagalan. Sebenarnya nggak kegagalan sih, tapi dia nggak selalu mencapai yang terbaik gitu, Pak. Dia juara. Dia terus lakukan, tapi dia sadar bahwasanya dia sangat memahami dan dia percaya Tuhan itu sanggup melakukan apapun kalau memang aku imani gitu. Jadi dia terus berjuang. Sering orang-orang yang di sekitar dia bilang, kamu suaranya udah bagus, kenapa kamu kayaknya masih ragu? Tapi memang nggak tahu gitu, kadang-kadang ada sesuatu yang harusnya dia misalnya ketemu dengan satu produser yang harusnya bisa, tapi selalu aja dihambati oleh entah orang-orang yang di bawahnya si bos ini gitu, nanti belakangan aja gitu, terus dia tawarkan lagu, nanti aja, udahlah gitu. Tapi dia terus berjuang, sampai istrinya bilang, saya juga bingung ini, dia nggak pernah merasa itu tuh satu kegagalan gitu loh, Pak.
Saya sampai bilang, ayo dong, cepet dong, kamu kok nggak ini, terobos sana, naik ke lantai atas, ketemuin bos gitu, misalnya seperti itulah Pak. Tapi memang imannya itu memang terbukti bahwasanya sekarang dia sudah berhasil dan luar biasa terkenal, dan dia bilang sampai sekarang pun dia nggak merasa dia itu adalah hebat. Dia tahu bahwasanya itu proses yang Tuhan izinkan untuk dia lalui sehingga dia tuh bisa terima sekarang ini karena memang karena kasih anugerah Tuhan aja gitu loh Pak. Jadi saya kagum Pak, mungkin seperti itu ya Pak ya maksudnya ya Pak. Jadi sebenarnya masalahnya bukan karena mengalami masalah, tetapi bagaimana sikap kita ketika masalah itu datang, ketika ada tantangan yang datang. Karena memang realitanya kita memang suatu saat-saat tertentu kita menghadapi badai kehidupan, ada masalah-masalah yang menghadang kita, yang ingin menghentikan langkah kita, menghentikan perjalanan kita untuk terus lanjut di dalam Tuhan nih. Tetapi sikap yang tepat, sikap yang terus berjuang itulah yang akhirnya membuat dia sampai pada tujuan yang Tuhan inginkan. Sikap yang terpenting ya, bagaimana kita melewati semua gelombang kehidupan kita itu dengan sikap yang benar, itu sangat penting sekali ya. Lalu Pak, bagaimana caranya agar kita tetap melangkah memenuhi tujuan Allah atas kehidupan dengan masalah yang menghadang kita Pak? Dari bacaan tadi ya, dari Matius pasal 14 sampai 20, ayat 22 sampai 35, kita menemukan prinsip penting dalam firman Tuhan. Bagaimana kita tetap mampu untuk melangkah walaupun ada gelombang yang menghadang, walaupun ada masalah yang menghalangi. Kita terus bisa lanjut sampai kita bisa melewati semuanya sampai pada tujuan yang Tuhan inginkan. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Yang pertama, ketika kita menjalani hidup kita, apalagi kita sedang mengalami masalah nih, kita harus selalu fokus melihat Tuhan. Tuhan itu tetap hadir situasi apapun yang kita alami. Di perikop ini kita bisa tahu bahwa ketika murid-murid disuruh oleh Tuhan Yesus untuk naik perahu, menyeberang, ternyata perjalanan mereka kan mengalami gelombang yang luar biasa. Di ayat yang 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Tapi ternyata ketika mereka lakukan itu, mereka mengalami gelombang yang luar biasa. Ada angin sakal, angin yang dari haluan itu menghalangi perjalanan mereka. Mengalami kesulitan untuk melanjutkan perjalanan, padahal Tuhan yang memerintahkan mereka untuk menyeberang duluan. Karena Yesus akan menyendiri dulu. Ini kan sebuah kenyataan. Berarti ketika mentaati perintah Tuhan, ada kalanya kita menghadapi hadangan itu, tantangan itu yang menghalangi. Tetapi luar biasa apa yang mereka lakukan dalam keadaan mereka menjadi cemas, ada sebuah penegasan dari Tuhan yang luar biasa ketika mereka dalam keadaan takut seperti itu. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ketakutan mereka itu membuat mereka itu jadi kurang bisa melihat Yesus. Bahkan ketika Yesus menghampiri mereka, ketika perahu mereka sedang terguncang luar biasa, Yesus menghampiri mereka berjalan di atas air tuh, walaupun di tengah-tengah kan berarti nggak ada masalah. Dimanapun situasi apapun, Tuhan tidak pernah terhalang untuk menghampiri dan menolong kita. Yesus berjalan di atas air, tetapi karena para murid itu dalam keadaan ketakutan, mereka tidak melihat itu sosok Yesus. Mereka bahkan teriak, itu hantu. Ini peringatan keras sebenarnya bagi kita semua. Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, masalah, gelombang kehidupan yang begitu berat,
Seringkali kita menjadi sangat takut. Dalam ketakutan kita kehilangan fokus penglihatan iman kita bahwa Tuhan sebenarnya tetap ada bersama-sama dengan kita. Makanya kalau kita ingin bisa melangkah di atas gelombang, melewati badai, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah lihat Tuhan yang hadir dalam semua masalah hidupmu. Percaya Dia datang. Kalau Tuhan hadir berarti kita tidak menjalani masalah kita sendirian. Kita tidak melewati dan membereskan masalah kita, kesulitan kita sendirian. Kita tidak pernah sendirian di dalam Tuhan Yesus. Tuhan selalu menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, berarti tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Pastikan mata iman kita selalu menyadari dan melihat Tuhan bersama dengan kita. Yang kedua, tadi di ayat 27 ya saya baca ulang. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Di sini kita bisa belajar bahwa kenapa orang akhirnya kalah dan dipenuhi dengan ketakutan ketika menghadapi gelombang kehidupan. Karena fokusnya pada masalahnya, fokusnya pada dirinya, fokusnya pada masalah perasaannya. Fokusnya bukan pribadi Tuhan, fokusnya bukan pada firman Tuhan. Kita harus fokus apa yang Tuhan katakan. Tuhan tadi berkata di ayat 27, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mestinya fokus di situ. Tetapi Petrus sebenarnya beroleh anugerah luar biasa oleh Tuhan Yesus. Karena Petrus ini kalau kita baca ayat 28 ya, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus mengalami keajaiban dalam Tuhan. Bisa seperti Yesus berjalan di atas air. Itu kan ibarat orang Kristen yang mendapatkan keajaiban Tuhan luar biasa. Dia bisa melakukan perkara yang begitu luar biasa, yang melampaui kemampuan manusiawinya. Dia mendapatkan kelimpahan berkat yang luar biasa, melampaui kemampuan dia untuk mengupayakannya. Sesuatu yang melampaui sisi kemanusiaannya. Tetapi ketika dia mulai melangkah, berjalan di atas air seperti Yesus, ada angin. Bahkan di situ cuma tiupan angin, dirasanya tiupan angin, ia kembali takut. Kemudian tenggelam. Petrus fokusnya apa? Tiupan angin tadi yang dirasakannya. Berarti banyak orang itu fokus pada sisi rasa, perasaan. Kenapa banyak orang yang gagal dalam menghadapi gelombang kehidupan? Banyak orang yang jatuh menghadapi gelombang kehidupan, tiupan angin, bahkan angin yang semilir pun kalau itu terlalu dirasakan, karena dia sedang melangkah di atas keajaiban Tuhan nih. Fokusnya pada anginnya, bukan pada Tuhan dan apa yang dikatakan Tuhan. Kan Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang membuat dia bisa lakukan itu. Akibatnya dia jatuh. Hari-hari ini begitu banyak orang Kristen yang jatuh karena apa? Terlalu fokus dengan masalah godaan, apa kata orang, dan akhirnya dikuasai dengan perasaan-perasaan yang negatif, perasaan-perasaan ketakutan, kecemasan. Akibatnya dia justru semakin terperosok. Dia sepertinya tidak disertai Tuhan. Sepertinya tidak pernah mengalami keajaiban Tuhan. Yang ketiga, ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Putuskan untuk jangan bimbang dan bertindak dengan iman.
kebimbangan itu, ketakutan membuat orang bimbang. Atau sebaliknya, ketika kita bimbang, kita jadi mudah takut. Jadi menguasai perasaan banyak orang, akibatnya orang ragu untuk melangkah. Tuhan sudah ingatkan berulang untuk melakukan sesuatu, untuk mulai bertindak, tetapi karena ada kebimbangan, ada perasaan takut gagal, akibatnya tidak lakukan apa-apa. Karena tidak lakukan apa-apa, tidak mengalami keajaiban yang dari Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada kita? Hendaklah kita lakukan, karena tindakan iman inilah yang akhirnya menghasilkan berbagai keajaiban yang dari Tuhan. Tuhan akan bertindak dengan berbagai keajaiban ketika kita mulai melangkah dalam iman. Amin. Gelombang apa yang sedang kita alami saat ini? Gelombang kehidupan apa yang sedang kita alami saat ini? Mungkin situasinya memang kita tidak sanggup mengatasi seperti murid-murid. Setiap mereka bergerak maju, ada hantaman angin yang begitu keras. Dan itu mungkin seperti yang kita alami saat ini. Setiap kita melangkah, ada hantaman dari depan dan kita kembali ke belakang lagi. Kita sepertinya tidak pernah maju, kita tidak pernah naik. Kita sepertinya akan hancur, akan gagal, berantakan apa yang kita kerjakan. Tetapi jangan menyerah dengan gelombang yang datang itu. Perhatikan, Yesus datang menghampiri. Tuhan datang menghampiri kita. Dengarkan suaranya, dengarkan apa yang difirmankannya. Kalau kita sudah mengerti firman Tuhan, imani, jangan bimbang lagi, jangan takut lagi, percaya, bertindak seperti yang Tuhan mau. Amen. Ketika kita melangkah seperti yang Tuhan katakan, kuasa Tuhan akan bekerja, keajaiban yang dari Tuhan akan menghampiri hidup kita. Sehingga kita bisa melewati gelombang kehidupan itu sampai ke seberang. Mengalami sesuatu yang baik yang dari Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Engkau melihat saudara-saudara yang saat ini dalam kebimbangan, dalam ketakutan. Mereka sepertinya hampir menyerah karena situasinya sangat berat. Situasinya sungguh-sungguh terlalu menakutkan bagi mereka. Tetapi hari ini Bapak, biarlah kebenaran-Mu membawa kemerdekaan bagi setiap saudara-saudara yang sedang dikuasai dengan ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu kembali mengubah hatinya, membangkitkan kembali imannya terhadap Tuhan. Engkau hadir untuk meneduhkan badai. Engkau hadir untuk membuat keajaiban. Sehingga anak-anak-Mu sanggup untuk melangkah, berjalan di atas gelombang kehidupan mereka. Amin. Sampai mereka menggenapi rencana-Mu yang ajaib. Untuk orang-orang yang mulai kehilangan pengharapan, orang-orang yang patah semangat, orang-orang yang tawar hati, mari Bapa, Engkau jamah mereka. Dalam kasih-Mu Engkau hampiri, Engkau jamah hati mereka. Kembali muncul pengharapan, kembali iman percayanya tumbuh di hati mereka. Di antara saudara-saudara yang membutuhkan keajaiban dari Tuhan, karena sungguh situasi yang mereka hadapi sangat berat sekali, sepertinya tidak mungkin lagi bisa diatasi. Masalah-masalah di dalam pekerjaan, masalah-masalah di rumah tangga, bahkan sakit penyakit. Situasinya terlalu sulit. Tetapi kami percaya ketika Engkau hampiri, Tuhan berkata-kata, ketika mereka mengimani firman-Mu, bertindak sesuai dengan firman-Mu, maka sesuatu yang ajaib akan terjadi. Sesuatu yang mustahil akan terjadi. Yang sakit disembuhkan. Yang dalam keadaan terpuruk kembali bangkit, mampu membangun. Kembali usahanya, kembali hidupnya. Rumah tangga yang hancur berantakan, kembali dipulihkan. Karena di mana Tuhan hadir, di situ ada pemulihan. Di mana Tuhan hadir, di situ ada pengharapan. Di mana Tuhan hadir, di situ ada keajaiban.
Tuhan hadir dalam rumah tangga, Tuhan hadir dalam persekutuan, Tuhan hadir dalam gereja, Tuhan hadir di dalam tempat-tempat di mana anak-anakmu tinggal, anak-anakmu bekerja, anak-anakmu membangun bisnisnya. Tuhan hadir, dan biarlah keajaiban Tuhan itu sungguh nyata di tempat-tempat tersebut, supaya di mana Engkau hadir, di situ anak-anakmu bisa memuliakan Engkau, Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan juga menyatakan kuasa-Mu yang luar biasa untuk meneduhkan badai masalah yang sedang menghantam dunia ini. Setelah wabah pandemi yang begitu berat, Tuhan semakin teduhkan, Tuhan semakin menolong, sehingga semakin hari semakin terkendali, termasuk bangsa dan negara kami semakin terkendali. Suasananya menjadi teduh, menjadi aman, menjadi sejahtera, karena Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergumulan apapun yang saudara hadapi saat ini, badai kehidupan apapun yang menghantam hidupmu, yang menghalangi perjalanan hidupmu, percaya ketika Tuhan hadir, maka sesuatu yang ajaib akan terjadi, sesuatu yang akan merubah hidupmu akan dilakukan oleh Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, jangan pernah bimbang lagi. Kalau saudara-saudara membutuhkan dukungan doa atas pergumulan-pergumulan yang sedang saudara alami, silahkan untuk menuliskan pokok-pokok doa saudara di nomor yang tercantum di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa supaya saudara diberkati Tuhan, anugerahnya menyediakan pertolongan bagi saudara-saudara semua. Kalau saudara juga ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu.